Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman Gemini, apa kabar? Baik teman-teman Gemini, ya kembali lagi bersama aku. Mungkin udah hampir lama ya aku nggak buat video. Kali ini kita akan datang lagi dan melakukan pembacaan, ya lebih tepatnya love reading. Nah, bagi teman-teman Gemini yang kepo dengan cerita apa sih yang bakal dikirimkan semesta untuk kalian pada hari ini, mari kita lihat, check it out. Oke teman-teman Gemini, langsung sajalah kita akan membacakan perasaan seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Oke teman-teman Gemini, sebelumnya aku harus disclaimer bahwa ini merupakan general reading. Jadi mungkin sebagian dari kamu tidak cocok dengan energi aku ya. Jadi kamu bisa cari reader lain di luar sana yang mungkin lebih cocok nih energinya dengan kamu. Karena kamu tidak bisa memaksakan energi yang gak cocok dicocok-cocokin, gak bisa. Takutnya halu. Sama seperti milih pasangan, kalau kamu nggak suka tentu nggak bakal kamu jadikan komitmen besar dong sama dia, karena nggak sesuai gitu ya prinsipnya dari segi apapun gitu ya teman-teman. Oke teman-teman Gemini, langsunglah kita bacakan. Semesta mengirimkan cerita apa sih perasaan seseorang pada kamu, 3 tebaran kartu saja. Heart fog, pride. Ini perasaan seseorang ke kamu ya Gemini, perasaannya padamu. Oke, di sini sudah ada 3 tebaran kartu dan kita akan bacakan. Teman-teman Gemini, di sini ada kartu Heart Fog. Kartu Heart Fog ini berbicara tentang suatu perasaan. Kamu lihat si dianya jatuh dari atas, entah ke tebing ataupun langit gitu ya. Nah, itu bisa menggambarkan tentang perasaan. Kamu bayangin aja perasaan kamu seperti dilemparkan, dicampakkan, bingung. Kamu seperti dikasih kode banyak, terus kamu nggak paham si dianya mau apa, mau sama aku kah, mau balikan kah, kamu bingung. Nah, itu adalah perasaan seseorang ke kamu saat ini. Dia merasa dia diberikan kode signal yang bikin dia bingung gitu ya. Dia merasa menebak-nebak nih perasaan kamu. Dia seperti itu, dia kayak aduh si dianya suka nggak ya sama aku atau gimana ya. Namun juga mungkin di sini ada sebagian orang yang si dianya itu perasaannya blok ini adalah terblokir. Mungkin seseorang ingin menyampaikan emosinya padamu Gemini, dimana mungkin di sini dia ingin mengatakan bahwa hey Gemini, sebenarnya aku sayang sama kamu, hey Gemini, sebenarnya aku pengen balikan, atau hey Gemini, aku ada ingin nih aku sampaikan. Bahkan ke segi negatif juga ada, yang dimana bikin dia akhirnya berantakan, mess up. Ini adalah suatu perasaan dimana kamu desperate, ingin menggapai sesuatu namun tidak dapat gitu ya. Akhirnya bikin kamu kalang kabut bikin kamu sedih, sendu gitu ya, galau atau mess up, nih berantakan. Kartu heart fog gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku bisa bilang Gemini, mungkin kamu terkoneksi sama seseorang yang dia ingin menyampaikan sesuatu pada kamu gitu ya. Karena dia merasa di sini dia dilema akan sesuatu hal, dia dilema akan perasaannya padamu. Maksudnya apa? Di sini mungkin sebagian dari mereka ingin datang padamu, sebagian dari mereka ingin ngomong ke kamu tentang sesuatu hal, namun tertahan. Misalnya mantan kamu ingin datang ke kamu ngajak balikan, namun itu tadi akhirnya dia mikir-mikir juga, oh nanti gengsi, malu, banyaklah pikiran overthinkingannya dia. Akhirnya ini dia mess up, berantakan. Dia merasa seperti aduh gitu ya, suatu perasaan yang campur aduk, suatu perasaan yang bikin dia seakan-akan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nih aku bisa bilang ini ada indikasi kartu perasaan ke kamu gitu ya, entahkah dalam segi asmara, segi suka, atau hanya sekedar mengagumi. Aku bisa bilang mungkin di sini ada indikasi seseorang yang datang padamu. Namun kamu lihat gandengannya itu ada kartu pride. Kartu pride ini berbicara tentang yang namanya harga diri, martabat gitu ya, gengsi gitu. Aku bisa bilang seseorang di sini mungkin ingin datangkah ke kamu atau ingin menyampaikan perasaannya padamu, namun tertahan karena di sini dia memikirkan ego, memikirkan gengsi, memikirkan malunya, memikirkan martabatnya dia. Dia merasa oh aku nih bagikan seekor singa gitu ya. Aku bagikan seekor singa, aku nih nggak mau terlihat lemah, tidak mau terlihat mengemis, terlihat meminta-minta. Di sini juga ada indikasi bahwa dia ini sebenarnya sedikit arogan, mungkin bahkan juga ada ke kartu egois dan keras kepala. Karena mungkin kan kalau kamu biasanya sudah menginginkan sesuatu, sudah ingin banget nih, biasanya kamu itu kamu usaha dapetin ya. Namun si dianya merasa
oh nggak mau, aku harus bisa menahan diri karena di sini aku membawa harga diriku bersamaku. Mungkin aku juga bisa bilang seseorang di sini dia perlakuannya sok cool kah ke kamu atau sok cuek gitu ya. Mungkin di sini kamu terkoneksi, misalnya bagi yang PDKT, dia itu tidak mau menunjukkan sisi lemahnya, sisi bahwa sebenarnya dia juga tertarik pada kamu karena ada kartu gengsi, pride. Pride itu berbicara tentang itu tadi, seputar gengsi, harga diri gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini juga mungkin selain gengsi dan harga diri, si dianya juga memikirkan tentang dirinya. Mungkin di sini dia pernah sakit hati kah, misalnya ini mantan kamu pernah sakit hati kah, pernah takut nih dengan hubungan yang pernah kalian jalani. Dia ingin datang ke kamu, ingin kembali ke kamu, namun dia mikirin diri dia juga. Oh kemarin aku sembuh susah, oh kemarin jatuh cinta, aku putus sakit banget, aku sembuh susah. Jadi itu dia ada mikirin dirinya dia, walaupun di sini sebenarnya dia ingin komit ke kamu, dia ingin ada komitmen ke kamu seperti itu. Nah ini sebenarnya apa ya, kartunya ini udah mengarah pada seseorang yang sudah ingin confess, sudah ingin menyatakan banget gitu ya. Karena di sini ada maksud dia ingin komitmen. Komitmen itu berbicara tentang janji, tentang tujuan yang lebih serius. Kalau di sini dalam jenjang pacaran dia mungkin ingin membawa ke lebih serius pernikahan. Mungkin bagi yang bahasanya masih yang PDKT, dia ingin membawa ke serius lagi ke pacaran gitu ya. Ada intinya komitmen ini berbicara tentang sesuatu hal yang terjadi antara kamu dan dia, kesepakatan yang dia rasa ini adalah sesuatu hal yang bonding lah, kuat lah antara kamu dan dia. Berbicara tentang pernikahan, tentang perjanjian, dan tentang hal-hal antara kamu dan dia seputar itu. Oke teman-teman, kita lihatlah pakai kartu Lenormand untuk memperjelas. Oops, lady, flower, bird. Oke, teman-teman, kamu bisa lihat di sini ada kartu lady, flower, or bird gitu ya. Kartu lady bisa berarti ini ada indikasi wanita. Itu mungkin kalau wanitanya ini entahkah kamu gitu ya yang sedang menonton atau si dianya gitu ya. Dia ada kartu lady. Nah, namun kartu gitu ya teman-teman. Namun kalau memang menggambarkan orang, memang dia menggambarkan sesosok wanita. Namun kartu lady, kita kan di kartu Lenormand juga membaca tentang perasaan gitu ya. Lady ini adalah energi feminim, bukan berarti harus wanita. Ups. Oke. Nah, jadi aku bisa bilang seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini energinya lebih ke feminim gitu ya. Feminim maksudnya apa? Energi feminim itu adalah energi yang inginnya dikejar gitu ya teman-teman. Ada hukum alam namanya energi maskulin dan feminim. Maskulin itu tugasnya adalah berburu, mengejar, feminim gitu ya. Sama seperti di dunia animal seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kartu lady ini, energinya adalah feminim. Aku bisa bilang seseorang yang dekat dengan kamu ini membawa energi feminim. Maksudnya apa? Si dia di sini mungkin ingin datang ke kamu, ingin menawarkan perasaan ke kamu, namun di sini dia merasa ada gengsi, nggak mungkin dong aku yang nyamperin duluan, malu dong gitu, mau ditaruh di mana muka aku, seperti itu. Energinya seperti itu, gengsi ya teman-teman. Nah, selain gengsi ini juga berbau hal yang berbau femininitas lainnya. Misalnya seperti si dia mungkin lebih emosional, si dia ini sebenarnya adalah seseorang yang penyayang gitu ya. Tidak hanya dari segi negatif, tapi segi positif juga ada ya teman-teman. Namun itu tadi, biasanya orang yang feminim ini gengsinya tinggi teman-teman. Oke, di sini juga ada kartu flower. Kartu flower itu adalah karangan bunga, bouquet kalau bahasa apanya ya teman-teman. Kartu flower ini berbicara tentang seseorang yang mengagumi kamu, seseorang yang menganggap kamu itu cantik bagaikan bunga, yang dimana dia melihat, oh kamu ini sangat menawan, seperti itu. Di sini juga ada indikasi bahwa seseorang ingin menaruh empati hati padamu. Maksudnya apa? Seseorang di sini sebenarnya ada perasaan suka ke kamu, ada perasaan perasaan naksir ke kamu. Dan juga mungkin di sini seseorang ada perasaan ingin menawarkan perasaan ke kamu. Perasaan dalam bentuk ingin menawarkan hubungan kah, menawarkan percintaan kah, seperti itu. Nah, biasanya kartu flower ini juga berbicara tentang seseorang yang berada di lingkungan teman kamu ya. Di lingkungan dekat kamu lah. Misalnya dia adalah teman kamu, dia adalah orang yang sebenarnya kamu rasa seperti teman, kamu dekat sama dia, seperti itu.
Begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi kamu bisa lihat di sini ada maksud, ada tujuan yang ingin dia luncurkan ke kamu. Namun di sini ada bird. Bird ini kalau bahasa lainnya adalah mountain gitu ya. Mountain, gunung, itu adalah sesuatu hal, suatu hambatan. Itu kamu juga bisa lihat mungkin dia ingin datang ke kamu, ada suatu hambatan yang menghambat dia untuk datang ke kamu, ada gunung, ada ada perjalanan yang berat jika dia ingin sampai ke kamu, seperti itu. Mungkin bisa jadi di sini dia merasa jika aku ingin menyampaikan perasaan aku harus melewati berbagai hal, ada hambatan yang bikin aku nggak bisa ngomong saat ini. Entahkah mungkin dia masih melirik-lirik, masih mengobservasi, atau di sini memang dari kedua belah pihak itu masih belum bisa bareng nih. Mungkin dari segi kamu seperti ini, dari segi dia seperti itu. Dia merasa di sini ada hambatan lah, intinya seperti itu, ada problem, ada konflik gitu ya teman-teman. Mungkin sebagian dari kamu yang lagi pacaran di sini dihadapkan dengan konflik, si dianya mungkin ingin minta maaf, namun gengsi gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu juga bisa. Oke, kita bacakanlah 3 tebaran kartu lagi. Oke. Aku mencari cara untuk mengecewakanmu. Wow. Sering sama seperti musim dingin yang menangis, untuk musim semi aku juga menangis untuk kita. Aku sangat merindukanmu. Nah, kamu bisa lihat di sini aku mencari cara untuk mengecewakanmu. Mungkin di sini maksudnya apa? Mencari cara untuk mengecewakanmu adalah suatu bentuk di mana dia merasa hubungan kalian udah mulai saling menyakiti, hubungan kalian udah mulai saling toksik gitu ya. Jadi di sini dia ingin menunjukkan sisi bahwa sebenarnya aku tidak ingin lagi nih dengan hubungan ini. Dia mungkin di sini juga adalah salah satu cara di mana dia ingin menunjukkan sisi bahwa aku tidak begitu terikat sama kamu, aku juga bisa sendiri gitu ya teman-teman. Nih, sama seperti musim dingin yang menangis untuk musim semi, aku juga menangis untuk kita. Aku sangat merindukanmu. Walaupun di sini kamu bisa lihat dia adalah tipikal orang yang di luarnya beda, dalamnya beda. Di luarnya cuek, dalamnya sebenarnya itu tadi dia masih sayang sama kamu, dia kangen sama kamu. Ada perasaan yang dia merasa, aku kangen kita yang dulu, seperti itu. I am waiting to align with you. Katanya aku tuh menunggu untuk kita tuh bareng, untuk kita tuh sejalan, untuk kita tuh mungkin balikan gitu, untuk dalam suatu hubungan. Jadi si dia ini sebenarnya intinya gitu ya teman-teman Gemini, aku bisa bilang sih dia ini adalah tipikal seseorang yang ingin datang, ingin ke kamu karena ada suatu perasaan suka, suatu perasaan mengagumi, bahkan cinta, namun terhalang karena konflik karena hambatan lainnya gitu ya. Jadi di sini dia mulai mencari cara untuk yaudah kita agak jarak aja nih daripada nanti endingnya sama-sama sakit, seperti itu. Oke teman-teman Gemini, aku rasa sampai di sini saja pembacaan kita. Aku Grace teman-teman, sampai jumpa di next video. Oke teman-teman Gemini, bye.